Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap semangat juga puasanya pada hari ini. Nah anak-anak, kali ini kita sudah masuk ke subtema 4 tentang perkembangan teknologi transportasi. Nah sebelumnya di subtema 3 kita belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Sekarang kita belajar tentang perkembangan teknologi transportasi. Nah yang pertama kan kita bahas yaitu pembelajaran 1 materinya. Yang pertama membaca teks informasi, yang kedua menuliskan isi teks, ketiga bercerita, 4 membuat pesawat dari botol bekas, yang kelima mengidentifikasi bangun datar, dan yang keenam berlatih menentukan keliling bangun datar. Untuk lebih jelasnya, coba kalian buka buku kalian halaman 173 sambil diperhatikan baik-baik videonya ya. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang ada di halaman 173. Nah, di situ ada beberapa alat transportasi yang sering kita lihat. Ada mobil, ada bis, ada kereta, ada kapal laut ya. Nah, itu adalah contoh transportasi. Nah, transportasi ini merupakan salah satu kebutuhan manusia. Transportasi adalah pengangkutan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan suatu alat. Nah, ada berbagai macam alat transportasi nih. Ada alat transportasi darat, laut, dan udara. Nah, itu ada 3 alat transportasi macamnya. Ada yang di darat, di laut, dan di udara. Nah, itu adalah contohnya nih, transportasi yang ada di darat itu sering kita pakai seperti sepeda motor, mobil, kereta. Nah, kalau transportasi laut contohnya seperti kapal laut, lalu ada speedboat. Nah, sedangkan transportasi udara yang sering kita lihat yaitu pesawat. Itu adalah contoh macam-macam transportasi ya, Nak. Sekarang coba kalian lihat halaman 174. Nah, di sini ada 3 buah tabel. Nah, tugas kalian ini sebutkan contoh alat transportasi darat, laut, dan udara. Masing-masing cukup 2 saja ya sayang ya. Jadi transportasi darat itu 2, lalu laut 2, dan udara juga 2. Nah, sekarang coba kalian kerjakan langsung saja di buku paket kalian masing-masing ya. Selamat mengerjakan. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas beberapa transportasi air. Yang pertama kan kita bahas yaitu perahu sampan. Nah, perahu sampan ini dia tidak mempunyai mesin. Untuk menjalankan perahu sampan ini kita harus memerlukan dayung. Untuk mendayung kita memerlukan tenaga. Nah, jadi kalaupun kita memakai sampan ini, kita tidak bisa melakukan perjalanan jauh. Karena apa? Karena tenaga kita akan terkuras saat mendayung sampan ini. Karena dia juga tidak bermesin. Jadi yang diandalkan hanya tenaga dari manusia yang mendayung saja. Selanjutnya ada motor klotok atau perahu ketek. Ada yang tahu nggak nih apa sih motor klotok itu? Nah, motor klotok merupakan perahu yang dibuat dari kayu dilengkapi dengan mesin diesel. Motor klotok mengangkut penumpang dan barang-barang dalam jumlah besar. Di beberapa daerah di Sumatera biasa disebut perahu ketek, misalnya di Palembang. Nah, kalau tadi sampan tidak bermesin, kalau motor klotok ini sudah menggunakan mesin, nah yaitu mesin diesel. Itu banyak digunakan di daerah Sumatera ya. Misalnya itu di kota Palembang masih ada nih perahu klotok atau perahu ketek. Yang ketiga ada longboat. Nah, sesuai dengan perkembangan peradaban transportasi sungai menggunakan longboat. Nah, longboat merupakan perahu motor modern dengan mesin berkapasitas besar. Oleh karena itu, longboat memiliki kecepatan tinggi. Perahu ini sudah dapat digunakan untuk perjalanan jauh. Nah, biasanya nih karena seiring perkembangan teknologi transportasi, di sini kita sudah menemukan longboat sayang. Jadi, longboat ini banyak digunakan oleh orang-orang untuk berpergian jauh menggunakan apa? Menggunakan transportasi air ini biasanya kita menggunakan longboat. Dia juga mesinnya lebih besar, terus juga memiliki kecepatan yang tinggi. Jadi kalau kita menggunakan longboat ini, kita akan cepat sampai ke tujuan walaupun perjalanannya sangat jauh. Dan yang terakhir yaitu speedboat. Nah, disebut speedboat karena dapat melaju dengan sangat cepat. Kecepatan speedboat lebih tinggi daripada longboat. Nah, kalau tadi longboat ini sudah memiliki kecepatan tinggi atau kecepatan cepat. Nah, kalau speedboat ini lebih cepat sayang daripada longboat. Kalian pasti pernah lihat speedboat kan? Kalau kalian biasanya kalau ke Ancol di situ ada speedboat. Banyak orang-orang itu menggunakan speedboat.
Oke anak-anak, sekarang tugas kalian ada di halaman 176 nih sayang. Ayo berlatih. Nah, kalau di sini tugasnya itu kalian menceritakan kembali dengan kata-kata kalian sendiri, tetapi Ibu ganti. Jadi tugasnya yaitu menuliskan kalimat pertama atau kalimat utama pada setiap paragraf di dalam teks alat transportasi air. Nah, kalian tulis nih, mana sih yang merupakan kalimat pertama atau kalimat utamanya pada keempat paragraf yang tadi sudah kita baca ya. Kalian kerjakannya cukup di buku paket kalian masing-masing saja. Dan selamat mengerjakan. Oke, dan selanjutnya di sini kalian bisa membuat kapal nih nak nih, membuat kapal dari kardus bekas. Nah, alat-alat dan bahan yang kalian butuhkan yang pertama itu 2 kardus bekas air mineral, cutter, gunting, selotip, lem fox, kertas origami, pensil, krayon, spidol, benang rajut, lalu sapu lidi. Nah, di sini ada cara-caranya nih, kalian bisa lihat di halaman 177. Nah, ini ada 9 buah langkah. Kalau kalian mau mencoba di rumah, kalian bisa menggunakan langkah-langkah yang ada di buku paket kalian di halaman 177 untuk membuat mainan anak bentuk kapal dari kardus bekas. Nah, itu adalah cara langkah-langkahnya untuk membuat mainan kapal dari kardus bekas ya nak. Dan tugas kalian yang terakhir ada di halaman 178, yaitu menghitung keliling bangun datar. Nah, di sini di subtema 4 masih tentang menghitung keliling bangun datar ya sayang ya. Jadi kalian kerjakan nih soal yang ada di halaman 178. Nah, bangun yang pertama ini ada bangun jajar genjang. Ingat, jajar genjang ini keempat sisinya tidak sama panjang, 2 sisi atas bawah sama panjang, sisi kiri kanannya juga sama panjang. Lalu ada segitiga sama kaki. Nah, kalau segitiga sama kaki, kaki-kakinya yang sama panjang, kalau alasnya tidak. Di sini juga ada segi 6. Lalu ada trapesium dan ada belah ketupat. Silakan kalian kerjakan dan kalian cari keliling masing-masing bangun datar tersebut. Kerjakannya langsung saja di buku paket kalian masing-masing ya nak. Dan selamat mengerjakan anak-anak. Mungkin cukup sekian penjelasan Ibu hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat puasa dan belajarnya ya anak-anak soleh dan soleha.